Halo, selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Etna. Hari ini Kak Etna akan membawakan buku yang bertemakan tentang kesehatan. Nah, di masa pandemi seperti ini, adik-adik harus selalu menjaga kesehatan ya. Oke, jadi cerita yang akan Kak Etna bawakan berjudul Ira Tidak Takut. Cerita ini ditulis oleh Kak Dina Novitatu Asun dan digambar oleh Kak Dewi Nindasari. Nah, biasanya apa sih yang adik-adik lakukan ketika merasa takut? Kalau Ira, dia selalu membawa boneka kura-kuranya. Kenapa Ira harus membawa boneka kura-kuranya? Mari kita cari tahu bersama-sama melalui cerita ini. Nah, ini Ira lagi di mana ya? Biasanya kalau ada gedung yang punya simbol seperti itu, tanda tambah seperti itu, biasanya identik dengan apa? Iya, identik dengan kesehatan. Nah, gedung yang identik dengan kesehatan yaitu rumah sakit. Ira menggenggam tangan Mama erat-erat. Gedung di depannya tampak menyeramkan. Setelah ini kita makan pizza kan, Ma? Bisik Ira. Kalau misalnya ada di rumah sakit, biasanya ada siapa saja sih? Ya, ada dokter, ada perawat, lalu ada pasien pastinya. Tapi di sini dokternya agak sedikit berbeda ya. Ini dokternya kenapa bentuknya rusak dan kenapa perawatnya juga berbentuk seperti batang pohon. Halo Ira, apa kabar hari ini? Apa kabar kura-kura? Ira sudah siap? Orang-orang itu menyapa Ira. Lalu Ira menjawab apa? Kura-kura tidak mau disuntik hari ini, jawab Ira. Namun dokter itu tetap ingin memeriksa si kura-kura. Nah, ketika dokter itu mau mengambil kura-kura, apa yang terjadi? Ira tidak mau memberikan kura-kuranya kepada dokter. Tetapi dokter itu tetap membujuk Ira. Kata dokter, sel darah merah si kura-kura sudah berkurang. Darah kura-kura harus ditambah. Kita menyebutnya ditransfusi. Kalau tidak, si kura-kura akan tetap lemas dan mual. Lalu dokter itu menunjukkan sebuah alat. Ini alat untuk menambah darah ke badan kura-kura. Kura-kura nanti akan lebih segar, bisa bermain lagi, bisa sekolah lagi. Tapi disuntik itu sakit kan? Kata dokter sakitnya hanya sebentar, tidak sampai 10 hitungan. Dia meminta Ira mencoba menyuntik sambil berhitung. Nah adik-adik, semua bisa berhitung kan? Kalau begitu kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Selesai. Wah, hebat. Kura-kura tidak takut. Kalau begitu, Ira juga tidak takut. Dokter mengingatkan Ira untuk berhitung sampai 10. Selama ditransfusi nanti, Ira boleh menonton film kesukaannya. Wah, dokternya baik sekali ya adik-adik. Nah, kita berhitung lagi ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Wah, Ira merasa lebih segar. Nah, ternyata hewan-hewan tadi itu apa adik-adik? Iya, itu hanya gambar yang ada di dinding. Sekarang sudah selesai. Bulan depan Ira akan kembali lagi untuk transfusi. Sekarang Ira dan Mama bisa makan pizza.
Wah, pizzanya nampak lezat ya adik-adik, apalagi jika ditemani dengan es jeruk atau es lemon. Bulan depan Ira pasti lebih berani. Nah, kenapa Ira harus melakukan transfusi darah? Banyak anak mengidap penyakit talasemia, yaitu penyakit kelainan darah. Penyakit ini diturunkan dari orang tua atau nenek kakeknya. Anak dengan talasemia memiliki jumlah sel darah merah sehat yang terbatas. Sel darah mereka pun mudah rusak dan berumur pendek. Padahal sel darah merah diperlukan untuk mengangkut oksigen dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tambahan darah dengan cara transfusi baik secara rutin maupun sesekali. Anak dengan talasemia disarankan mengonsumsi makanan serealia seperti gandum, oat, juga jagung, kedelai, susu, telur, minyak zaitun, serta makanan lain yang kaya vitamin E. Nah, cerita Ira tidak takut sudah selesai adik-adik. Sekarang Kak Etna mau bertanya, siapa sih yang mengantar Ira ke rumah sakit dan apa yang dilakukan Ira setelah melakukan transfusi darah? Kalau tahu jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian cerita pada hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat ya di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.